Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah dan terus bertambah. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa gemar bersedekah, karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Kita hidup di dunia ini dengan segala hiruk-pikuk permasalahan, dengan segala apapun problematika kehidupan. Kita harus ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, sedangkan yang akan kekal itu nanti di akhirat. Maka karena kekal, maka harus menyiapkan bekal yang sangat banyak. Salah satu bekal yang akan mengalir terus walaupun kita sedang ada di alam kubur, ya, yaitu bersedekah. Sedekah jariah. Jadi sedekah yang memang selama waktu kita hidup di dunia ini kita gemar bersedekah, dan sedekah itu akan mengalir kepada kita pada saat kita hidup di dunia menjadi kemudahan dalam segala urusan, jadi energi, dan saat kelak kita nanti di alam barzah pun sedekah kita itu akan mengalir, menemani kita, menyejukkan, menerangi, dan kelak di akhirat pada saat di yaumul hisab kita mudah-mudahan sedekah itu bisa memberatkan amal kebaikan kita sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sedekah jariah atau sedekah yang ngalir terus itu salah satunya adalah kita bersedekah pada fasilitas-fasilitas yang memang dipergunakan oleh banyak orang, ya. Contoh, kita bersedekah di masjid untuk segala kebutuhan masjid, ya, bayar listriknya, bayar airnya, ya. Kalau kita bisa bersedekah di masjid, ya, dimanapun di daerah kita, maka siapapun yang beribadah di masjid itu kita akan kecipratan pahalanya, hadirin, ya. Siapapun yang mengaji, yang ikut kajian di masjid itu, maka pahala dari orang-orang yang hadir beribadah di masjid itu, yang kita senantiasa bersedekah di dalamnya, maka pahalanya dari orang-orang yang beribadah itu akan ngalir pula kepada diri kita tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan yang beribadahnya. Itulah yang luar biasanya sedekah jariah, ya. Jadi kalau kita bersedekah di masjid atau di pesantren atau di fasilitas-fasilitas yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, itu akan bernilai pahala jariah kepada kita tanpa mengurangi orang-orang yang beribadah pada saat itu. Jadi yang di masjid, yang sholat, yang ngaji, karena kita pun kecipratan pahalanya, itu tidak mengurangi pahala dia yang beribadahnya di dalam masjid, enggak. Jadi beda lagi, ya, pahalanya untuk kita. Jadi itulah keistimewaan kalau kita sedekah jariah di tempat-tempat fasilitas yang memang untuk fasilitas umum, ya, termasuk jalan, ya, kita bantu jalan, perbaiki jalan, ya, itu kan dipakai oleh orang yang memang membutuhkan, ya, jalan itu. Terlepas ada yang dipakai untuk maksiat jalannya dan sebagainya, itu mah urusan Allah, ya. Yang penting kita membantu fasilitasi, memberikan sebagian hartanya untuk ditempelkan di jalan, ya, sehingga dengan begitu
dari setiap orang yang melangkahkan kaki di jalan itu, menggunakan jalan itu, ya kita juga akan dapat pahalanya, ya terlepas dari orangnya orang baik atau yang jelek, yang gimana, yang berbuat akan hal-hal yang jelek di jalan itu mah terlepas dari itu ya, itu mah beda lagi, pahalanya juga tetap karena ada kebaikan. Maksud kita membantu jalan itu ya untuk kebaikan, niatnya itu saja ya. Kalaupun ada terlepas dipergunakan untuk jalan yang tidak baik, yaitu mah di luar dari kemampuan kita. Niat kita dari awal niat baik. Nah, jadi sedekah-sedekah jariah seperti itu contohnya itu ya, masih banyak sebenarnya. Jadi ngasih pembuatan sumur ya, pembuatan sumur seperti kita di pesantren Saung Ngaji Aduha ya, kita juga mau bikin sumur, tapi ternyata kemarin orang yang sanggup untuk bikin sumurnya karena sudah deal sebelumnya 22 juta, ternyata pada saat lihat lokasi ke pesantren ke Saung Ngaji, eh, tanahnya memang daerah kami itu adalah tanah batuan, sehingga di daerah kami memang sulit untuk dapat air sumur. Jadi air sumurnya harus dalam. Nah, ternyata tidak sanggup dengan harga 22 juta karena memang kondisinya katanya bebatuan sehingga harus dalam. Nah, ini kok jadi ngobrol sumur ya. Ini mah contoh gitu. Ya, mudah-mudahan ada yang mau bantu, siapa yang mau bikinin sumur bor di pesantren karena sangat membutuhkan. Selama ini pakai pump yang dari warga, ya warga kan ada dari PT ya, ada yang ngasih eh, air artesis 1 titik ya. Namun memang kebutuhannya kan warganya banyak sehingga ya sedikit ya kebagiannya sedikit, sedangkan kalau masjid kan, kalau pesantren ya kebutuhannya banyak itu maksudnya. Jadi kalau punya sendiri itu akan lebih leluasa. Nah, baik, kembali ke sedekah ya, dimanapun ya kita contohnya bersedekah untuk air sumur di mana gitu, di masjid di daerah kita atau maka itu kan dipakai ya, dipakai untuk kepentingan umum, apalagi untuk ibadah, untuk wudhu ya, untuk kebutuhan hidup lah gitu ya. Kalau air kan paling utama ya, pakai minum ya, itu mah luar biasa, akan menjadi darah, menjadi daging ya di dalam tubuh setiap orang yang meminum ya, yang menggunakan air itu terus pakai ibadah, pakai wudhu. Wah, sangat luar biasa lah. Pahalanya ngalir terus kepada kita yang membantu pembuatan sumur dimanapun ya, bukan di pesantren kita Saung Ngaji saja, dimanapun lah ya, karena memang bebas di mana saja. Ini salah satu contoh. Jadi bukan kita tidak mau memberikan sedekah kepada yang lain, karena mungkin kalau kita keterbatasan uangnya, ya kita sedekahkan ke tempat-tempat yang memang kondisinya sangat membutuhkan ya. Kecuali kalau memang dana kita banyak ya untuk disedekahkan, yaitu terserah dibagikan ke siapa saja. Ya, tapi karena kondisi kita mungkin eh, sedikit ya dananya untuk disedekahkan, harus lebih pintar lagi kita memilah dikemanakan sedekah itu. Jadi kalau bisa ke sedekah yang memang benar-benar membutuhkan dan itu jadi jariah yang ngalir terus ya. Jadi ke fasilitas-fasilitas agama yang memang itu dipakai untuk umat yang akhirnya nanti akan mengalir ya, kecipratan lah pahalanya ya dari orang-orang yang beribadah di masjid atau di pesantren atau ya, itulah salah satu contohnya. Banyak sekali contoh sebenarnya ya, kondisi kita kan gimana ya, situasi negara sekarang kan memang lagi mulai berkembangnya ke arah yang lebih baik, tapi memang daya beli orang itu sekarang sudah minim. Nggak tahu kenapa, karena memang kondisinya belum ya begitu sejahtera lah gitu ya kondisi kita. Nah, maka kalau bersedekah itu kadang-kadang mikir-mikir, wah kebutuhan saya juga masih banyak, belum tercukupi. Jangan dulu sedekah lah, malah harusnya saya yang disedekahi. Nah, makin banyak orang yang berpikir begitu, ya semakin
eh, susah orang-orang yang bersedekah. Jadi padahal sebenarnya dengan kita bersedekah itu kita sudah menitipkan harta kita kepada Allah sehingga nanti Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Allah juga tahu ya, kita bersedekah itu bukan orang kaya gitu ya. Kita bersedekah itu Allah tahu kebutuhan gitu kita itu sebulan itu banyak ya. Kalau istilahnya gaji itu ya kita dapat tanggal 1, gaji tanggal 2 sudah habis gitu kan kalau istilahnya sekarang. Atau tanggal 5 sudah habis karena ya itu kebutuhan kita memang banyak gitu ya. Jadi kita terima gaji itu tanggal 1 kita kasih ya kepada yang lain ya, yang lain dalam arti bukan sedekah tapi bayar cicilan gitu ya, cicilan kendaraan, cicilan rumah, cicilan alat-alat rumah tangga, cicilan TV, cicilan ya untuk biaya sekolah dan sebagainya ya. Kalau melihat segala kebutuhan itu pasti berpikir orang tua boro-boro mau sedekah gitu ya. Saya juga nih masih banyak kebutuhan. Nah, ini yang kadang-kadang mohon maaf ya eh, ya agak keliru ya. Karena sebenarnya kalau kita sedekah dengan kondisi kita yang memang sedang tidak mencukupi, malah Allah akan lebih tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan kita. Benar, aslinya. Jadi kalau kita sedekah nih, kita memang kebutuhan itu masih banyak, tapi kita beranikan diri untuk sedekah semampunya ya. Maka Allah akan tanggung jawab kepada kita. Allah tahu kondisi kita itu, wah, boro-boro mau sedekah ya, bayar cicilan oke. Kadang-kadang eh, nunggu jatuh tempo gitu ya. Tapi Allah menghargai kita dengan kita berani bersedekah pada saat kita sempit. Allah malah akan menolong ya, mencukupi kebutuhan kita. Asli nah hadirin. Karena memang begitu, itu rahasianya melipat gandakan uang tuh ya. Bukan berarti kita harus ke dukun ya, enggak, gitu aja. Sedekah itu bisa melipat gandakan harta yang kita terima. Itu sebagai bukti tanda kita syukur kepada Allah. Ya, jadi kalau kita bersyukur dengan apapun nikmat ya, salah satunya mendapatkan penghasilan kan itu nikmat ya. Nah, kita sedekahkan sebagian ya semampu yang kita bisa ya. Itu berarti kita kan tanda kita syukur kepada Allah. Maka kalau gitu Allah akan nambah nikmatnya kepada kita. Bisa jadi nominalnya memang tidak bertambah, tapi Allah kasih kenikmatan. La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat itu kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Jadi ini ditambahkan nikmatnya. Artinya apa? Kita memang sedang kekurangan gitu ya. Terus kita bersedekah, tanda syukur kita kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan bertambah-tambahnya nikmat. Maksudnya begini, enjoy aja kalaupun tidak punya uang, nikmat saja karena Allah berikan ketenangan pada batin kita. Ide-ide, ngasih ide-ide Allah untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang lainnya. Ada saja kenikmatan, yakinlah. Jadi ini kan janji Allah dalam Al-Quran. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Quran surat Ibrahim ayat 7. Kalau Allah sudah berjanji ya pasti benar. Ya. Barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Salah satunya ya kita dapat penghasilan, berapapun penghasilannya, mau 1.000, 2.000 ya. Kita sebagiannya, bukan semuanya, sebagiannya kita sedekahkan. Nah itu sebagai tanda bukti kita bersyukur. Maka Allah akan menambah nikmatnya. Bisa jadi nominalnya memang akan bertambah 10 kali lipat ataupun 700 kali lipat. Kalaupun tidak terlihat bertambah, tapi yang pasti mah nikmatnya akan ditambah. Nikmat aja. Kalaupun kita sedang tidak punya uang, enjoy aja gitu. Tenang weh. Dan Allah memberikan ketenangan kepada kita, kenikmatan. Kan yang dicari oleh kita itu kan kenikmatan hidup. Percuma banyak uang juga kalau hatinya gelisah gitu ya, dengan nikmat, tidak menikmati hidup ya.
hari libur masih kerja gitu, padahal dia tuh uangnya banyak sekali ya, secara kasat mata punya apa, tapi orang lain masih bisa ketawa-ketawa di warteg gitu ya, walaupun makannya hanya dengan tempe tahu, tapi bisa bersanda dengan teman-temannya ketawa-ketawa. Kita yang banyak uang gitu ya, makan sebenarnya bisa di mana saja, tapi wah gelisah, tidak menikmati kekayaan itu. Jadi yang kita butuhkan kan nikmat hidup. Sedangkan Allah berjanji, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmat. Nah ini jadi ngalor ngidur ya, kepada nikmat. Itulah ya, sedekah itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa aja. Mudah-mudahan kita semua ya, termasuk saya juga sedang belajar gitu ya untuk berani, karena sedekah itu harus punya keberanian hadirin. Hanya orang-orang yang punya nyali yang bisa bersedekah. Karena kita sering berbenturan dengan segala kebutuhan hidup kita. Pas kita dapat uang gitu ya, boro-boro sedekah. Ini saya juga masih kurang kan gitu. Tapi orang-orang yang punya nyali, yang berani, yang yakin kepada Allah tentang bukti-bukti yang Allah kasih, manja bil hasanati falahu asru amsaliha, kata Allah. Barang siapa yang berbuat baik, walaupun salah satunya adalah sedekah, maka Allah asru amsaliha, maka Allah akan membalas 10 kali lipatnya. Sebenarnya ini kan sebagai rangsangan dari Allah ya, untuk kita berbuat baik, apapun kebaikan itu maka Allah akan ganti. Sebenarnya kita nggak perlu berpikir ke sana, penting kita sedekah sajalah gitu ya. Tapi kan Allah menegaskan kita dalam Al-Qur'an, ini sebagai rangsangan kepada kita, yuk sedekah, kata Allah teh, yuk berbuat baik gitu ya, karena aku akan balas kebaikan itu dengan 10 kali lipat gitu ya. Ini ayat Al-Qur'an ya. Jadi jangan ada yang berpikir wah sedekah mah cenah kudu ikhlas. Emang harus ikhlas, tapi kan Allah menjelaskan dalam beberapa ayat begitu. Ini sebagai rangsangan kepada kita, yuk sedekah, kata Allah dengan gitu. Kata Rasul juga gitu. Yang penting mah ikhlas aja dulu, ikhlas ya. Biar Allah yang balas kepada kita berbentuk apapun ya. Yang penting mah nikmat aja hidup. Itu sangat luar biasa. Ya. Ini di perjalanan di jalan tol menuju Bandung. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam keselamatan dimanapun berada ya, segala aktivitas kita dilancarkan, apapun profesi kita ya, mudah-mudahan membawa keberkahan ya, mencukupi segala kebutuhan kita, dan tentunya yang paling utama adalah jangan lupa bersyukur apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, apapun ikhtiar kita, yang penting halal, hasilnya kita terima dengan lapang dada dan penuh syukur ya, maka Allah akan tambah nikmatnya ya. Itu ya. Ya ngomong-ngomong sedekah ada banyak sekali sebenarnya. Tinggal kita mau ya, dan berani enggak untuk bersedekah. Punya nyali enggak? Karena hanya orang-orang yang punya nyali yang bisa bersedekah. Kenapa? Karena memang suka dibenturkan dengan segala kebutuhan kita. Boro-boro sedekah. Saya juga masih banyak kebutuhan. Nah itu setan mah ya, menggoda kita agar kita tidak bersedekah karena ditakut-takuti kan, nanti jadi miskin. Kata Al-Quran kan gitu, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi setan teh menakut-nakuti kita, ulah sedekah, masih banyak kebutuhan teh, nanti miskin. Nah itulah bisikan setan. Kalau kita bisa berani ya, punya nyali melawan setan ya, melawan bisikan-bisikan itu, maka itulah ciri-ciri orang yang beruntung, kata Allah. Yuk sedekah berapapun yang kita bisa ya. Sedekah juga sebenarnya tidak hanya uang ya, tersenyum saja kepada sesama muslim ya, sesama kita ya, itu ada sedekah ya. Berkata-kata baik juga sedekah. Dengan tenaga juga kan kita bisa, dengan pikiran, dengan ya berbagi pendapat orang, ngasih solusi gitu, kita ada pandangan dari kita begini sehingga orang lain
merasa terbantu, itu juga sedekah. Apapun lah, banyak lah, niatkan kita sedekah. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang senantiasa tidak melupakan sedekah tiap hari. Ya, upayakanlah sedekah, ya. Sedekah, karena yang diminta pada saat orang yang akan meninggal dunia, Pak Sodako. Jadi akan sedekah gitu, sedekah karena begitu sangat luar biasanya membantu di alam kubur. Ya. Kenapa minta ke Allahnya bukan kalau dibangunkan kembali gitu ya, kata orang yang meninggal, kenapa hanya minta sedekah, bisa bersedekah, bukan untuk sholat dan sebagainya, karena memang ya sangat luar biasa membantunya di alam kubur itu. Di saat kita sedang disiksa ya, diajab di kubur ya, kita minta bantuan ke anak ya, anak yang soleh ya, lagi main game, lagi sibuk dengan kuliahnya, lagi sibuk dengan teman-temannya, boro-boro ngadoakeun. Kita minta doa dari istri atau suami ya, sedang sibuk dengan kesibukannya, dengan rumah tangganya yang baru, dengan apapun persoalan hidupnya. Siapa yang mendoakan? Teman-teman kita ya, bukan mengecilkan ya, mungkin hanya sehari 2 hari dari kita meninggal, teman-teman kita masih mengingat kita. Untuk selanjutnya mah karena dia juga punya kesibukan, punya kehidupan, punya teman yang baru, ya lupa. Orang tua dan sebagainya ya punya kesibukan masing-masing dalam hidupnya, sehingga yang menolong kita di alam kubur apa? Sedekah kita, sedekah jariyah yang kita titipkan ke pesantren, yang kita titip ke masjid ya, ataupun apalah fasilitas umum dipakai ngaji. Nanti setiap ayat dari ayat yang dibaca, yang dihafal oleh siapapun, santri itu ataupun dari orang yang sholat di masjid, itu yang ngalir kepada kita, yang nolong kita, ngalir terus hadirin aslina ya. Kan hanya 3 yang masih ngalir nanti kalau kita di alam kubur. 1, ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang kita sampaikan ke orang lain, terus orang lain mengikutinya, itu ngalir terus kepada kita karena selama dia mengamalkan dalam kehidupannya, ngalir terus kepada kita walaupun kita di alam kubur. Yang kedua yang masih ngalir ke alam kubur apa? Ya, sedekah. Ya. Yang ketiga, doa anak soleh. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita soleh. Ya, kita dapat 3-tiganya, ilmu juga gitu ya, yang kita amalkan, yang kita sampaikan kepada orang. Ya. Aduh, Ustadz, saya mah nggak punya ilmu agama apa-apa. Ya, kalau ada kita terima apa ya, video atau kita terima apa ya, kata-kata yang menurut agama ya, ada ceramah dari Ustadz Abdul Somad atau ceramah dari Ustadz Adi Hidayat atau dari siapapun, terus kita share kepada orang lain ya, terus orang lain melihatnya, mendengar, tuh apalagi mengamalkan, nah itu ilmu yang kita sampaikan, yang ngalir terus kepada kita. Jadi bukan hanya kita saja harus punya ilmunya, tapi kita men-share kebaikan kepada orang lain dan orang lain mengikutinya, itu yang akan ngalir terus kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia ya. Terus sedekah ya, sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, karena itu yang akan menolong kita di alam kubur. Jangan berpikir di akhirat dulu lah, karena alam yang selanjutnya adalah alam kubur dulu. Di alam kuburnya kita dibahagiakan oleh Allah, maka udah jelas pasti di akhirat akan dibahagiakan dan masuk surga. Itu aja. Jadi bukan tidak boleh berpikir akhirat, yang ke selanjutnya alam kita setelah dunia itu kan alam kubur. Di alam kubur dulu pikirin, kita jangan sampai rugi nanti di alam kubur, jangan sampai kita disiksa di alam kubur, tidak punya bekal, itu saja. Karena kalau sudah di alam kubur kita dibahagiakan karena banyak bekal-bekal yang mengalir kepada diri kita pada saat di alam kubur, udah jelas, udah pasti dan sangat pasti di akhirat itu akan dibahagiakan juga. Nah. Aduh, punten jadi ngalor ngidul begini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa
punya pahala yang mengalir terus pada saat kita nanti di alam kubur. Jangan sampai kita sendirian. Sudah mah kita sendirian, nelangsa di alam kubur, disiksa deh. Nggak punya amalan yang ngalir lagi. Aduh, rugi. Mudah-mudahan kita tidak merugi begitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kasih sayang Allah, punya pahala yang ngalir terus. Walaupun kita di alam kubur, kita bahagia ya, kita ditemani dengan amal-amalan kita, ya diterangi, disejukkan, ditemani. Kan ada amalan-amalan yang seperti kita membaca Al-Quran itu nanti menjelma menjadi malaikat yang menemani kita nanti di alam kubur. Ya, itulah nanti bahasan selanjutnya ya. Baik, ya ini kita mau keluar pasir sebentar lagi. Ini mau belokan. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kelancaran dalam segala urusan kita ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya Kang Ube, mohon izin ikhtiar hari ini diberikan keberkahan buat kita semua, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.